Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Convert Story. Pertama-tama, silahkan Abang untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Hamzah Pansuri. Saya lahir di Aceh, ya di Nanggro Aceh Darussalam kalau sekarang. Dan saya 4 bersaudara. Alhamdulillah dari 4 bersaudara itu 3 sudah baiat ya. Saya mau bain baru. Dan sekarang saya ada di cabang Bekasi. Kemudian saya juga alhamdulillah diamanatkan menjadi kait majelis di cabang Bekasi tersebut. Gitu. Apa kegiatan sehari-hari Abang saat ini? Kalau saya kegiatan sehari-hari karyawan swasta, ya, karyawan swasta dan saya bekerja juga bersama teman saya juga, alhamdulillah jemaat juga beliau. Jadi sama-sama kita rintis usaha yang insya Allah berberkat ya. Gitu. Bagaimana kisah saat pertama kali Abang mengenal jemaat? Kisah saya mengenal jemaat itu dari salah satu buku yang pernah saya baca yaitu Sinar Islam. Itu tahun nggak tahu entah tahun berapa penerbitnya gitu ya. Kemudian judulnya saya masih ingat banget. Judulnya adalah suatu tanda bahwa Tuhan itu hidup, gitu ya. Tentang satu tanda bahwa Tuhan itu hidup. Nah, ketika saya lagi baca-baca buku itu, ayah saya datang melihat saya baca buku tersebut. Ayah saya bilang, kamu jangan baca buku itu, katanya ya, gitu. Kamu jangan baca buku itu lah. Kenapa pak? Gitu. Itu sesat menyesatkan. Jangan dulu, biar saya aja yang baca, gitu ya. Maksudnya biar bapak aja yang baca, biar bapak lihat dulu di mana sesatnya, gitu ya. Jangan sampai kamu terjerumus dengan golongan-golongan orang ini. Itu Ahmadiyah sesat nabinya. Ada nabi baru selain Nabi Muhammad. Wah, saya kaget kan saat itu karena kita orang dari Gair ya berpendapat bahwa memang Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir gitu ya. Jadi nggak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Ya udah, saya berhenti baca buku itu. Jadi bapak bapak sendiri yang menelaah buku-buku tersebut. Nah, saat itu kan juga ada Darsus, ada buku-buku ini. Yang alhamdulillahnya itu bapak saya selalu senang membaca ya, senang membaca. Jadi baca buku ini, baca buku jemaat, kemudian dicocokkan dengan Al-Qur'annya. Baca buku jemaat dicocokkan dengan Al-Qur'annya. Saat itu kita masih ada di Sukabumi ya. Jadi sampai di satu titik eh, tuduhan-tuduhan, kan Bapak juga ngelihat tuduhan-tuduhan yang masuk ke jemaat. Oh, katanya kitab sucinya berbeda, nabinya ada nabi lain, alasannya kenapa. Terus tempat sholatnya tidak bisa dicampur dengan umum gitu kan. Kan itu karena belum tahu gitu ya, belum tahu. Kalau misalnya udah tahu mungkin kan jadi berbeda gitu. Nah, selanjutnya sampai di satu titik Bapak ini ngelihat orang-orang jemaat ini, ada namanya Pak Erwan Darmawan di Sukabumi, ngelihat ini kalau misalnya orang ini sesat, statement beliau gitu kan, nggak mungkin dia sholat tahajud tiap malam gitu ya kan. Kan gemetar saya juga, astagfirullahaladzim, ini bener enggak gitu ya, bener enggak. Sampai saat itu belum belum sampai ke, yaudah coba kita lihat bayat gitu kan, enggak, kita belum ada kepikiran sampai sana. Karena masih ter apa ya terkurung sama fitnah-fitnah dari luar gitu ya, fitnah-fitnah dari luar. Sampai saat itu ada majalah, boleh disebut majalahnya mungkin ya, majalah Fisabili, Sabili dulu tuh ada majalah Sabili ya. Di situ dimuat hampir setengah buku tersebut tentang kesesatan Ahmadiyah ya, kesesatan Ahmadiyah, Nabi palsu, Al-Quran palsu dan itu semua. Nah itu saya fotokopi. Saat itu saya masih aliyah ya, aliyah di Sukabumi, dan saya jadi pengurus kayak apa ya, pengurus rohis lah, kayak remajanya remajanya anak-anak sekolah lah gitu ya, remajanya anak-anak sekolah yang Islam gitu kan, lumayan Islam garis keras. Nah saat itu semua saya fotokopi yang tentang kesesatan Jumat ini di majalah Sabili ini, saya tempel di mading ya, saya tempel di mading, hampir penuh mading semuanya tentang kesesatan Jumat Ahmadiyah itu kan. Banyak orang yang lihat ya, banyak orang yang baca juga kan. Nah satu ketika ada guru saya namanya Pak Ahmad Fahmi, sekarang beliau jadi wali kota Sukabumi ya. Nah beliau kan di situ kan, kalau siapa yang nulis mading di bawahnya ditulis ya dari mana sumbernya gitu kan. Kebetulan ada nama saya dan langsung dipanggil sama beliau gitu ya. Guh, ini kamu yang tempel katanya. Iya pak gitu kan. Oh, dicopot aja kata Pak Fahmi ini ya, kata beliau, copot aja. Loh, kenapa Pak? Ya dipelajari aja dulu, coba cari tahu dulu
jangan tempel seperti ini gitu. Oh oke, baik Pak gitu. Mungkin maksud dia baik ya, biar nggak terjadi konflik atau nggak, saya nggak tahu lah apa maksud dan tujuannya. Ya baiklah, saya insya Allah baik. Ya udah saya copot semuanya karena dia suruh bilangnya disuruh pelajari dulu. Ya udahlah saya pelajari tentang Ahmadiyah ini ya. Saya pelajari tentang Ahmadiyah ya sama Bapak juga. Nah nggak lama dari situ Bapak ternyata baiat gitu kan. Wah, saya ditipu sama bapak saya nih ya. Ditipu sama bapak saya. Katanya jangan dipelajari, ini menyesatkan. Lah kenapa bapak malahan baiat gitu kan? Ternyata semua tuduhan-tuduhan itu bohong katanya gitu. Ini Al-Qur'annya tetap kitab sucinya Al-Qur'an, nabinya Muhammad. Benar. Semuanya tuduhan-tuduhan itu langsung terbantah ketika beliau cerita ke saya gitu kan. Oh gitu. Ya udah terakhir di tahun 2002 ya, itu ada pas jalsah masih Mirza Tahir, pergantian ya, pergantian ke Mirza Tahir Ahmad ya, dari Mirza Tahir Ahmad ke Mirza Masrur Ahmad ya. Nah, itu di situ saya baiat di situ gitu. Saya baiat di situ. Dari mana literatur-literatur jemaat yang abang dapat dan baca? Itu dikasih dari Pak Irwan Darmawan ini gitu ya. Jadi kebetulan mungkin dalam pembinaan Pak Irwan Darmawan ini mungkin ya, oh Bapak ini boleh nih suka tanya-nanya. Mungkin orang jemaat juga kan seperti itu ya. Ketika lebih baik ada orang yang bertanya langsung daripada hanya mendengar isu-isu belaka kan gitu ya. Jadi mau mencari kebenaran ini. Jadi dikasih aja 3 masalah penting inilah itulah. Saat itu juga kita percaya masih Nabi Isa itu masih hidup di langit gitu kan. Setelah dikasih 3 masalah penting ini, oh ya udah terbuka semua gitu. Semua Al-Quran yang menerangkan bahwa Ahmadiyah ini ya nyata gitu. Gitu. Nah, ada di satu titik saya masih ragu. Sebenarnya waktu itu saya udah baiat ya kan. Saya masih ragu, yaitu tentang Nabi terakhir. Saya masih ragu Nabi terakhir. Masa sih masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad gitu kan. Sampai ada salah satu mubalik yang menerangkan bahwa kamu terganggu dengan kata khotaman gitu kan. Iya, khotaman Nabi itu udah Nabi terakhir. Tunggu dulu. Kata dia, tunggu dulu. Ini ada kumpulan tulisan-tulisan yang menerangkan bahwa khotaman itu kan jamak ya, jamak. Jamak kalau misalnya ditambahin dengan kalau kata jamak ketika ditambahin dengan kata khotaman itu bukan penutup artinya, tapi menjadi sebuah cincin, menjadi sebuah cap, menjadi sebuah sesuatu yang berharga dari objek tersebut gitu ya kan. Contoh khotaman nabiin. Khotaman nabiin berarti cincinnya para nabi. Khotaman auliyin ya kan, itu disematkan untuk Ali bin Abi Thalib ya. Lupa nanti itu aja ya. Khotaman hajirin gitu ada juga gitu. Jadi hijrahnya yang paling terbaik adalah Ali bin Abi Thalib gitu misalnya. Nah, jadi dari situ saya langsung terbuka, oh gitu memang ya. Saya nggak mudah percaya di situ ya, Terakhir karena saya di aliyah juga, saya buka buku, saya buka kamus ya kan, bener nggak sih arti khotaman ini? Karena kan di situ kho-nya itu panjang ya, khotama gitu kan. Khotaman nabiin, kho-nya panjang. Sedangkan arti penutup itu kho-nya pendek, khotama. Khotamullah wa ala qulubihim. Allah telah menutup pintu hati mereka kan gitu. Khotamullah. Jadi kata penutup itu adalah khotama, nggak ada yang panjang, kho-nya itu nggak panjang. Saya lihat ya benar, yang panjang khotama ini bukan penutup. Dari situ langsung saya yakin ternyata benar gitu ya, ternyata benar dan tambah yakin lah. Udah baiat dan tambah yakin dari situ gitu. Nah saya khawatir mungkin bisa jadi banyak orang-orang yang nggak tahu tentang ini gitu, terkurung dengan kata khotama nabiin gitu ya. Nabi Muhammad udah nabi terakhir gitu. Memang sangat berat untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir gitu untuk teman-teman yang belum baiat. Betul, itu berat banget itu. Iya. Karena udah tertanam dari turun-temurun kan gitu ya kan gitu. Nah, waktu abang tahu bapaknya baiat, berarti abang ini masih mempelajari jemaat. Masih. Iya. Nah, jadi pas Bapak baiat, ya udah kamu nanti aja dulu baiat, pelajari aja dulu. Bapak ngasih keleluasaan seperti itu gitu ya. Oh, oke, ya udah. Nah, pada saat itu ya udah langsung ada jalsah di pusat ya.
Ya udah saya baiat di situ langsung gitu ya. Nggak ada lagi keraguan gitu kan, ya sudah gitu. Keraguannya cuma itu tadi ya, tentang kenabian aja gitu. Kesini-sininya alhamdulillah udah tercerahkan. Bagaimana reaksi keluarga ketika tahu abang dan bapak masuk ke dalam jemaat? Alhamdulillah ya, kalau bapak ini kan sebenarnya karena semuanya ini kan sangat patuh sama bapak sebenarnya gitu ya. Tapi bapak selalu memberikan eh, tidak memaksa kalau ke anak-anak untuk mencari kebenaran Islam itu ya silahkan menurut anaknya masing-masing gitu ya. Saya dari 4 bersaudara itu, alhamdulillah saya yang pertama baiat, kemudian kakak saya yang yang pertama ya. Itu pun selang waktunya ada sekitar berapa puluh tahun ya, 20 tahun ada gitu. Jadi belum belum langsung baiat karena kan kita udah masing-masing ya. Saya belum nikah karena masih SMA gitu ya. Terus kakak udah nikah, semuanya udah sekolah jauh-jauh gitu. Jadi kakak pertama itu 20 tahun, dari kita baiat, beliau baiat. Terus kakak kedua dan kakak yang ketiga belum. Belum. Beliau menerima apa ya? Menerima kita tetap keluarga utuh gitu. Nggak ada yang pertentangan yang gimana-gimana gitu. Alhamdulillahnya sih. Adakah tantangan atau keberkahan setelah memutuskan untuk masuk ke dalam jemaat? Keberkahannya insya Allah sangat luar biasa ya. Kalau menurut saya dapat sesuatu yang apa ya, yang tercerahkan. Maksudnya gini. Dulu saya sangat apa ya, sangat arogan itu apa sih kalau di orang-orang itu anarkis. Islam garis keras gitu ya. Yang mana saat itu saya untuk tahun baru itu saya sangat sangat apa? Astagfirullahaladzim, apa sih mereka gitu ya kan? Tiup trompetnya malam-malam gini bukannya sih gitu ya. Gitu. Ya, celana cingkrang lah. Nah, alhamdulillahnya kenapa saya bilang alhamdulillah ya? Saya pikir ya walau alam ya mungkin sama orang-orang yang karena mungkin ilmunya saya masih belum seberapa gitu ya. Jadi saya anggap saya terlalu over untuk mengkontrol orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang merayakan hari tahun baru gitu ya. Terhadap orang Kristen itu sangat anti banget gitu ya. Ya terbukanya lah di situ lebih dewasa lah terhadap agama gitu ya kan, karena ya ternyata hidup itu kan harus saling berdampingan gitu ya. Nggak bisa satu agama mempertahankan dengan keyakinannya, jadi yang tanpa dari agama Islam harus keluar dari sini kan enggak gitu. Lebih dewasa lah saya, lebih dewasa terhadap keyakinan orang lain gitu. Nah setelah baiat di Sukabumi itu nggak berapa lama itu kan, karena saya kan lahir di Aceh juga ya, orang tua sih Sukabumi ya, transmigrasi ke sana. Akhirnya saya tahun 2003 gitu saya berangkat lagi ke Aceh ya, 2003 atau 2003 kalau nggak salah, berangkat lagi ke Aceh karena ada kakak saya yang kedua masih di sana. Karena ekonomi juga ya di Sukabumi kayaknya mengharuskan kita ya udah deh pindah lagi aja ke Aceh. Pindahnya kenapa ya, karena konflik ya kemarin, dari Aceh pindah ke Sukabumi balik lagi ke Aceh itu karena ekonomi. Nah di sana hampir bertahun-tahun kita nggak ketemu sama mubalik, terisolir dari jemaat gitu ya, nggak terdata lah sama jemaat gitu. Suatu ketika kita inisiatif ke Medan, karena yang terdekat di Medan di situ ya, di Medan kita ketemu sama teman-teman di Medan, jemaat di Medan. Akhirnya muncullah ada jemaat Losmawi. Sebenarnya jemaat Losmawi ini sudah ada dari dulu katanya gitu kan. Jadi ya udahlah kita bangun lagi, kita buat lagi, dan alhamdulillah tempatnya itu ada di desa saya. Di situ itu ada saya, ada bapak, berarti ada ibu, ada saudaranya istri ya, sepupu. Di sana juga ada. Habis itu ada baru 3 mubayin baru. Baru datang siapa? Pak Mubalik saat itu namanya Pak Sarmat ya, Pak Sarmat Ahmad. Beliau sekarang ada di Warung Kiara. Nah dari situ karena orang Aceh di sana ortodoknya mereka sangat saklek terhadap ulamanya. Mereka sangat saklek dengan informasi. Kalau misalnya
Kalau misalnya apa? Kalau misalnya kata ulamanya A, ya A gitu ya kan. Terlepas dia mau baca buku lagi atau dapat informasi dari apa gitu, ketika Ahmadiyah sesat, ya sesat gitu dah. Nggak bisa menerima, nggak bisa menerima, oh gitu, nggak, oh alasannya kenapa, nggak mau. Sesat ya udah sesat gitu, selesai. Nah satu ketika Pak Sarman ini kayak kita ngirim laporan ya, terus kita fotokopi. Di sana hampir kalau saya bilang orang Aceh ini, saya belum pernah ngeliat orang Aceh Kristen. Ah, itu dia. Benar. Saya belum pernah dengar ada kabar orang Aceh Kristen. Ya, jadi hampir rata-rata semuanya Muslim kan gitu. Dan muslimnya seperti itu gitu ya, Muslim yang saklek. Fotokopi, ngelihat belangko, Jemaat Ahmadiyah, alamatnya ada di sini, terakhir diintervensi ya si Pak Mubaliknya ini kan. Kamu Ahmadiyah, ini tinggalnya di sini. Terakhir satu ketahan sama si tukang fotokopi ini ya. Ya udah, Pak Sarman ya udah langsung balik lagi ya kan, pulang. Ternyata nggak berapa lama dari situ langsung datang Babinsa, datang ini ke tempat kita gitu. Digeruduk ya. Ya udahlah. Digeruduk ya. Tetangga sih sebenarnya tahu gitu kan, tapi ya sudah nggak ada masalah gitu. Karena kita kan di tempat transmigrasi, hampir rata-rata mayoritas itu adalah orang-orang suku pendatang, suku Jawa gitu ya. Jadi kalau untuk orang Acehnya di luaran sana gitu kan, itu kan kampung transmigrasinya gitu. Nah jadi orang yang dari kecamatan ini naik semua ke tempat saya gitu ya. Sempat bapak juga dipanggil gitu ya kan. Dan ya adu dalil lah gitu ya kan. Tapi ya mereka karena hanya entah bisa jadi karena takut, masa saya membenarkan orang yang sesat, yang katanya mayoritas orang sesat kan gitu kan, mereka kan terkurung juga di situ gitu. Ya ketika dijelasin ya mereka juga paham, mereka juga ngerti. Sudah Pak, kalau misalnya begitu, mereka sih Pak ya Pak mau baliknya kalau bisa ya sudah pulang aja dulu, jangan ada di sini. Oh, ya sudah, terakhir ya senyap lagi gitu. Tapi di sana jemaat berkembang, Pak? Belum, belum maksimal. Kemarin itu makanya kan cuman sempat ada 3 mubain baru, dan sekarang saya juga udah tarik kemari, sama Bapak juga yang dari sana udah tarik kemari ke tempat saya ya di Bekasi ya. Jadi ya sudah ada, tapi ya senyap begitu aja gitu lah.